orang-orang tetangga kanan kiri yang memang harus dibantu, mereka kita libatkan, ayo bekerja. Dia masak, dia beres-beres segala macam. Sampai akhirnya tepat jam 12 1.000 porsi selesai setiap hari Jumat. Anak-anak yang motongin, ibu-ibu yang masak, karena udah nggak bisa lagi 100% anak. Kalau jumlahnya masih 1.000 porsi, anak-anak 100 porsi masih sanggup. Tapi kalau udah 1.000 porsi, Allah kasih kesempatan rezeki tetangga kanan kiri untuk terlibat. Betul. Jadi kadang-kadang orang aduh makannya gimana? Tapi kan nggak mikir gimana ngeluarinnya. Iya. Bikin ini juga kan perlu biaya, betul. Gitu ya. Jadi saya saat ini mengambil amanah, mengambil tugas berperan sebagai security-nya anak-anak. Dan minta ridhonya, minta doanya supaya saya sabar, saya ikhlas, dan rumah ini jadi rumah anak Indonesia. Ya, amin. Gitu. Ya, ikhlas kan teh saya yang jagain? Ya, pasti. Kita nyebutnya rumah ceria. Rumah ceria itu cerdas, riang, agamis. Jadi ini beneran rumah di mana anak-anak yang seharusnya memiliki rumah dan memiliki keluarga, nah kita kasih di sini. Oke guys, sekarang kita mau ini dari depannya ya kak. Patokan di sini apa? Kalau misalnya orang pada bingung nih. Pasar Setu. Pasar Setu. Dari Pasar Setu ke arah Cilengsi sekitar 1 kilo lah. Sekitar 1 kilo, terus ada di sebelah kiri SMP Negeri 5. SMP Negeri 5. Pokoknya patokan SMP Negeri 5 Setu. Nah, kita ada persis di belakangnya. Oke. Jadi kalau mau ke sini takutnya kan nyasar ya kak ya. Kayak waktu aku pertama kan waktu itu nyasar. Muter-muter ya. Jadi langsung aja telepon Kak Iman ya. Jadi nanti cek di YouTube aku di kolom description aku cantumin. Iya. Gitu. Nah, ini teh tadinya minimarket, makanya mapnya kan YSP Mart. Makanya aku bingung, ini bener alamatnya, soalnya aku juga lupa Karena malam-malam. anak-anak kita latih punya minimarket, latihan ntar besar punya usaha, punya jalan-jalan. Amin. Tapi sejak pandemi ini, alhamdulillah jadi kosong, jadi laris, dihabisin sama anak-anak sendiri. Nah, Kebutuhan ya kak ya. begitu kosong, Allah Maha Kaya teh. Saya yakin teteh datang juga bagian dari Maha Kayanya. Amin, amin. Begitu kosong, ini anak-anak, catering anak-anak diborong oleh salah satu bank syariah. Dia beli sekian puluh ribu porsi dan minta tolong dibagikan. Wah, anak-anak sibuk. Dan nggak bisa dipegang sama anak-anak semua. Orang-orang tetangga kanan kiri yang memang harus dibantu, mereka kita libatkan, ayo bekerja. Dia masak, dia beres-beres segala macam. Sampai akhirnya tepat jam 12 1.000 porsi selesai setiap hari Jumat. Dan anak-anak yang membagiin semuanya. Ini kayaknya juga mau keluar ya. Ini mau jemput ya? Iya, mau jemput. Ini juga mau membagikan. Jadi mereka boleh ngambil, langsung ikut ngebagiin. Wah, alhamdulillah. Gitu. Ini, terus ini air minum isi ulangnya anak-anak. Kalau ini masih jalan. Ini masih jalan. Nah, ini bentuk makanannya teh yang siap saji. Jadi ada buah, ada nasi kotak. Ini air minum anak-anak juga. Jadi dia dapat minum, dapat makan, dapat buah. Ini tempat-tempat yang sudah jadi rutinitas kita. Ini mobil belum datang, udah banyak, udah antri orang nungguin. Bayangin untuk makan 1 kotak, dia rela buang rasa malunya, buang mindernya. Dia buang semuanya untuk antri dapat makan ini. Jadi urusan perutnya dia pentingkan. Gitu. Karena itu kebutuhan pokok ya, Kak, paling utama. Paling utama. Makanya kalau misalnya aku ngeliat orang terlantar di jalan, ODGJ ataupun apapun ya, pasti yang paling utama itu makan. Makan. Betul. Karena kalau udah makan, katanya sujudnya juga enak ya, doanya juga enak. Iya, betul. Kalau masih lapar ya Allah, perut lapar. Doanya cuma lapar ya Allah. Apalagi pandemi begini, coba semuanya kan berat dan mahal, pekerjaan susah gitu. Luar biasa lah Allah, makanya ini sampai di Tuh, ini mau jalan guys. Ini mau kemana? Ke Lubang Buaya. Ke Lubang Buaya. Warset.
Nah, ini ada komunitas warga Setu, Oh, lingkungan warga satu. yang akhirnya kita sinergi. Teman-teman ikut ngebagiin Jadi untuk warga Setiap hari 300. 300. Oh, dari Asik. Oh, alhamdulillah. teman-teman seneng banget ya untuk alhamdulillah ini yayasannya mau berbagi di daerah seperti itu. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Apresiasi banget dari komunitas. Iya, terima kasih banyak. Ya, baik. Ya. Ya, Pak, Ya, lanjut siap. dulu ya. Ya, Terima kasih. terima kasih banyak. Hati-hati. Waalaikumsalam. Saya nggak sendiri teh. Ini ada Kak Yoga. Ayo jangan pergi Kak Yoga. Kak Yoga ini bagian apa? Kak Yoga ini pendongeng. Oh, pendongeng Ini juga. Kak Adip juga pendongeng. Ini Oh, pendongeng pendongeng semua. semua. Mereka kalau udah main boneka, sudah ada orang-orang tua yang pada masih megang boneka, main boneka cuma mereka aja nih. Oh, Termasuk oke. saya juga sih. Oke. Nanti minta sedikit contohnya boleh ya? Boleh. Jadi orang-orang tua yang kekanak-kanakan, tapi wajahnya ke kakek-kakean gitu. Akhirnya sekarang mainan ini, ngurus ini karena Oke. setahun teh nggak ada job, nggak ada event. Iya. Karena 50% honor profesional mereka nih, para pendongeng, ini untuk operasional anak-anak. Iya. Insya Allah. Kak Yoga, Kak Adip, waktu pas persis pandemik, posisi ada di Kadip Pontianak. Oh, Kak Adip di Pontianak, ini di Jember. Masuk ada 27 event di sekolahan, dongeng di sekolah. Begitu masuk sana, close, tutup semua, baru 2, tutup semuanya. Ada teman yang baru terbang, turun di Malang, udah turun, udah sampai di sana, tutup semuanya. Pulang lagi sambil menyanyi, di sini senang, di sana. Dan sampai hari ini tidak ada lagi, belum ada job Belum yang langsung ada. kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan langsung bersentuhan sama anak-anak secara langsung. Tapi untungnya kita di sini kita masih tetap ketemu anak-anak walaupun di luar kita nggak ketemu anak-anak. Karena anak Iya. kita kan banyak. Iya, betul, betul. Keuntungan kita di luar punya anak, di dalam punya anak. Banyak ya. Jadi semoga nih 2021 ya Indonesia jadi lebih baik ya. Amin. Amin, Amin. gitu. Karena saya juga merasa 2020 itu cobaan terberat Masya Allah. dari segi materi, dari segi semuanya ya Kak. Banyak orang yang di PHK meminta kerjaan sama aku, sedangkan di sini pun kita kan masih mempunyai perjuangan ya Kak, maksudnya untuk orang terlantar mendapatkan hak yang layak, seperti itu. Gitu, jadi semoga nih 2021 menjadi tahun yang lebih baik dari Amin. sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Musola ini terakhir memang kita revisi. Di dalam itu plafonnya belum selesai. Oh, oke. Kenapa anak-anak nanya apa? Kenapa sih nggak musola duluan yang dirapiin, dimaksimalin? Saya bilang musola mah yang paling penting sujudnya sudah bisa, sudah nyaman, sudah air sudah cukup, sudah bisa. Tapi kok nggak sebagus bangunan yang lain? Saya bilang kalau musola ini punya umat, kalau bangunan yang lain ini idealisme saya. Artinya kalau saya nggak ada, musola akan ada orang yang ngebagusin lebih bagus. Oh iya. Tapi betul. kalau bangunan yang lain saya nggak ada, idealismenya hilang. Oh iya betul. Ya betul. mimpi saya tentang bangunan anak-anak ini hilang gitu. Kita lihat, ini guest house. Sekarang lagi ada tamu, ada 2 keluarga yang pengen tahajud bareng sama anak-anak, sholat bareng sama anak-anak ada. Ini jadi siapapun kita persilakan untuk Boleh ya? boleh. Siapa ya? Ada yang tanya berapa biayanya? Enggak, gratis. Gratis, silahkan. Jadi yang kesusahan tidur, ayo silahkan. Nah, anak-anak, saya ada satu yang lupa. Anak-anak teh bikin tempe. Oh iya, tempe. Bikin tempe. Kemarin sempat cerita ya Kak? Nah, iya. Nah, ini lokasi, ini tadinya kamar. Kamar anak putri, tapi karena order jualannya, cateringnya tinggi, akhirnya kita rubah jadi dapur dan rumah tempe. Anak-anak bikin tempe di sini. Tempenya lebih awet ya Kak? Lebih awet dan lebih bersih. Makan mentah juga enak banget. Udah selesai sih prosesnya. Alhamdulillah. Baru aja tadi. Ini ada kakak yang lagi bikin candi. Berapa orang Kak Kalau kira-kira anak-anak yang sih di semua. sini? Ibu-ibu- Yang ngebantu untuk- ibu-ibu dari luar itu ada 3 orang. 3 orang? Dan rata-rata semuanya janda. Oh, Memang ya harus dibantu ya? Dibantu. Betul. gitu. Ini baru bubar karena 1000 porsi tadi sudah selesai dan sudah dibagikan. Kalau tadi ramai di sini. Anak-anak yang motongin, ibu-ibu yang masak. Karena udah nggak bisa lagi 100% anak. Kalau jumlahnya masih 1000 porsi, anak-anak masih 100 porsi masih sanggup. Tapi kalau udah 1000 porsi,
Allah kasih kesempatan rezeki tetangga kanan kiri Iya. untuk terlibat. Ya, betul. Gitu. Oke, sekarang Kita ke halaman belakang, nanti kita ke kamar anak-anaknya. oke. Anak-anak Putra sih di sini kita. Di dalam sini nih. Kalau Putra ya, Hah? Putra di sini. Cuma ya kamar anak Putra paham lah ya. Oh iya, nggak apa-apa. Beda. Ini tempe kalau sudah jadi dia difermentasi di sini gitu. Ini kosong, tempenya habis. Jadi anak-anak bikin tempe, Hah? terus dibeli sama kakaknya yang urusan catering, lalu didistribusikan sama kakak-kakaknya. Sih kan? Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli boleh, order boleh gitu. Tapi kita PO karena begitu bikin langsung dibeli sama itu sama dapur yang 1000 porsi. Iya. Udah habis sendiri. Gitu. Jadi kalau mau order boleh dengan jumlah berapa aja ya kak? Berapa aja? Kadang-kadang ada juga yang Allah maha besar Allah dan orang-orang baik dianterin gitu. Kayak gimana aku borong dong katanya 200 tempe. Oh iya boleh. Diantar kemana? Dibagiin aja. Oh alhamdulillah. Iya, jadi akhirnya tetangga kebagian makan tempe higienis, tempe baik, tempe enak, tempe lezat. Kita ke kamar anak putri ya. Nah ini suasana dari atasnya. Nah nih, 4 orang ini di sini. di sini 4 orang. Di sini 4 orang. Nah ini celemek kalau mereka lagi tugas nih. Lagi bagi-bagi 4 orang. Terus di sini juga. Assalamualaikum. Iya, Kak. Nah, ini di sini berapa orang, Kak? 9. Oh, 9 tingkat orang. semuanya. 2. Nah, di sebelah sana teh, Hah? ini perpustakaan. Oh perpustakaan. Di sebelahnya kita lagi pengen ngajarin anak-anak belajar IT. Kita ada ruang IT. Oh di ruang itu yang Ada ngambil. green screen, ada komputer banyak, cuma belum berjalan. Pertama SDM-nya, Oh, oke. yang kedua karena ternyata belajar kayak gituan teh perlu biaya ya, perlu modal, internet gitu segala macam, Oh, iya. terus upgrade komputernya, banyak lah belum berjalan. Mudah-mudahan jadi entertain kayak Teteh adalah Oh, anak amin. kita. Yuk kita turun ke bawah. Dapur pertamanya ini. Oke, dapur Ah. utama. Dapur awal ini, tapi karena begitu masak versi besar, Jadi sini ya. jadi rumah Putra kita korbankan. Ini kita desain terbuka karena banyak teman-teman yang Yang membantu hobinya ya? masak. Gue bantuin deh masak deh. Ya begini, dapur rame-rame. Ya Allah berkah banget, Allah sayang banget. Teteh datang hujan. Hujan alhamdulillah. Ini kolam renang jelek-jelek, kecil-kecil punya kolam renang. Ini lagi dikuras dan selalu dikuras. Kenapa? Kalau diisi sampai jam 10 malam pada berenang, anak-anak macam-macam alasannya. Ngambil sendok, ada yang kejatuh, jadi terus ya mandi. Tuh kita capek pagi-pagi masuk angin, batuk berenang terus. Nah, alhamdulillah kita punya taman di belakang. Nah ini tempat favorit yang Tempat pertama kali favoritnya. aku lihat guys. Lagi makan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat deh. Masya Allah. Nih anak-anak lagi pada makan. Selamat makan semuanya. Ini tempat favoritnya anak-anak. Ini yang sebelah kiri yang untuk ini ya belajar. Ya belajar. Kita Iya. punya majelis cilik. Majelis cilik itu tempat mendongeng. Jadi dari kampung kanan kiri datang hari-hari tertentu. Nah saya dongeng. Belajar ya. Belajar pidato, belajar hadroh, belajar lain-lain gitu. Nah, ini cuma lagi tuh teh, saya teh nggak mikirin bagaimana anak-anak bisa makan saja, tapi kan ada output, ada input, ada output ya. Iya, betul. Begitu keluar, berapa kali kita bikin serapan, spiteng, jumlahnya banyak. Jadi kadang-kadang orang teh aduh makannya gimana, tapi kan nggak mikir gimana ngeluarinnya. Iya. Bikin ini juga kan perlu Biaya. biaya Betul. gitu ya. Kalau kita panggil mobil tangki itu udah biaya juga. Hal-hal kayak gitu yang ada di wilayah kita. Anak-anak sakit itu ada di wilayah kita. Maka saya sama Teteh sama fansnya Teteh semua saya bilang bahwa anak-anak ini
titipan Rasulullah ke kita semua. Terus saya minta izin sama teteh dan sama semuanya, izinkan saya jadi satpamnya anak-anak 24 jam jaga mereka. Kalau orang tahu Iman seneng ya sama anak-anak yatim, orang banyak kenal saya sebagai pengasuh anak yatim, wajar karena saya satpam, dan satpam itu ada di depan, siapapun yang lewat pasti ketemu saya. Tapi sesungguhnya saya bisa jadi satpam karena ada kantor yang besar, ada manajer di dalam, ada supervisi di dalam, ada karyawan di dalam, ada pemilik di dalam. Siapakah karyawan, supervisi, manajer tersebut? Orang yang nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Siapa mereka? Teteh dan teman-teman yang ada di belakang saya ngebantu, termasuk teman-teman fans saya Teteh dan lain-lain. Itulah orang-orang yang menjadikan saya satpam. Sesungguhnya kalau orang bilang enak ya Iman, enggak, rugi saya sebetulnya. Anak sakit yang dicari saya. Ya, betul. Anak kenapa-napa saya, sama seperti satpam. Ini helm hilang yang dicari satpam. Di dapur kurang gas yang dicari satpam. Semua yang dicari satpam. Jadi saya saat ini mengambil amanah, mengambil tugas berperan sebagai security-nya anak-anak. Dan minta ridhonya, minta doanya supaya saya sabar, saya ikhlas, dan rumah ini jadi rumah anak Indonesia. Ya, amin. Gitu. Ya, ikhlas kan Teh yang jagain? Ya, pasti. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, Kak. Amin ya Allah, amin, amin mudah-mudahan. Gitu. Gitu. Ada rumah pohon, Oh, rumah pohon, dan ini mimpi semua anak Indonesia. Saya termasuk orang yang waktu kecil pernah mimpi. Iya, aku punya juga. rumah pohon, ya. Karena Kalau seru waktu kecil nggak kayaknya. kesampean, maka saya siapin. Karena saya sampai hari ini cita-cita saya mau jadi ini mau jadi itu udah habis deh, udah nggak punya cita-cita. Tinggal satu yang tersisa. Apa cita-cita yang tersisa? Apa? Mewujudkan cita-cita anak-anak yang ada ya. bersama saya. Betul. Teteh di atas perusahaan tinggi banget. Gitu, alhamdulillah ini enak banget. Ini Ya. luasnya berapa, Kak? Luasnya ada 2100 meter. 2100 meter. Ada sedikit lagi tuh Teh yang belum keambil sama kita. Apa? Tinggal 300 meter ada di situ. Itu pojok Oh, yang masih iya. kebun bambu. Itu belum. Andaikan itu jadi, Allah kasih ke kita, saya mau bikin rumah tahfiz yang banyak teman-teman. Peluasan lahan ya? Perluasan. Banyak teman-teman yang begini, yang bilang, Man, gue pengen dong anak gue di tempat lu, dia bilang. Kak Iman, aku mau dong anak di tempat Kak Iman. Saya bilang, ini usaha anak yatim. Jadi anak saya mau ditaruh di sini, gue harus mati dulu gitu. Jadi akhirnya, ya Allah pengen deh punya tempat yang dimana bukan anak yatim, sahabat-sahabat yang senang dengan pola pembelajaran kita bikin tuh di situ. Nah mereka di situ nggak nyampur sama anak kita. Ya, Biar yang bisa dinyuk di situ, yang Ya. bisa ditengok di situ. Iya, Jadi betul. anak-anak di dalam nggak ngeliat, kok dia dijenguk, kok aku Iya, enggak. jadi perasaannya nggak sakit Nggak ya? sakit. Ha, betul. Betul. Mengerti. Gitu. Ini apa, Kak? Ini dulu waktu belum COVID, ini sering dipakai Teh. Dipakai sama teman-teman, gelaran pakai bin bag. Komunitas ngaji, arisan, makan bareng, makannya pakai catering Catering ya? anak-anak. Terus kita siapin co-working space, ruang untuk rapat. Jadi biasanya orang-orang Teh datang ngobrolin sesuatu yang agak serius, masukin ke dalam situ. Ya. Gitu. Disewain enggak juga, karena semuanya tempat ini kita, ayolah bisnisnya sama Allah aja lah. Iya, betul. Enggak disewain, sok punya rezeki, sedekah, infak, dia yang nyatet, Allah jangan saya yang nyatet. Kalau Kakak di sini itu berapapun ya, Kak ya. Gitu, yang penting niatnya. Aku juga ngeliatnya ke anak-anak di sini kalau jengukin aja itu udah seneng banget ya, Kak. Pokoknya aku kalau misalnya datang ke tempat yatim piatu atau duafa, yang aku lihat tuh mereka bukan melihat apa yang kita bawa, tapi perhatian atau ketulusan yang kita datangin di situ. Makanan Gitu. bisa habis Teh, Iya, tapi senyum dan hati yang kita tinggalkan nggak betul. pernah habis. Iya, betul banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita udah selesai ngobrol-ngobrol sama Kak Iman, gitu. Nah, tinggal satu lagi, Kak. Mau dongeng ya? Iya, dongeng. Baru mau bilang, kakaknya udah tahu. Mau dongeng yang satu lagi, Ini gitu. boneka Kak Adit. Ayo mana Kak Adit? Ambilin boneka. Bonekanya. Di sini aja, Kak ya, Kak? Boleh. Kamu nggak boleh manggil Neng ke situ mah. Siapa dong? Teteh kali ya? Teteh Nafis.
Lebay dasar. Monyet.